dan saya adalah sebagai Dewan Surya Nahdlatul Ulama PCI, pengurus Sabang Internasional Nahdlatul Ulama di Timor Leste. Jadi tolong Bapak, ya, dan di sini saya sebagai Panglima Denjalu Detasemen Jaga Ulama untuk mengawal ulama-ulama yang punya kredibilitas, yang punya etika, punya moral, dan punya akhlak ke depan. Bapak, tolong dijaga baik-baik mulutnya, hatinya, dan segera bertaubat Pak. Di berkotak-kotak kemudian mengganggu dan mengadu domba umat dan mengganggu stabilitas keamanan, maka Denjalu punya kewajiban sebagai Detasemen Jaga Ulama, punya kewajiban, ya, untuk memberikan masukan-masukan yang positif. Tapi kalau tidak mau diterima, maka konsekuensi risiko harus diterima berikutnya. Kamu Rizik Syihab, gunakan otakmu. Sekali-kali gunakan otak dan pikiranmu biar kayak manusia. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, posisi Rizik Syihab makin hari makin terjepit. Bagaimana tidak terjepit dan semakin terkapar, ya, karena dia apa saja yang dia ucapkan itu bernada kekecewaan dan kemarahan, bahkan siapa saja dimarahi, sehingga yang timbul akibat dari ucapan-ucapan dia banyak sekali provokasi-provokasi yang dilontarkan dari mulutnya itu, ya, kedua bibirnya yang beracun itu kalau menurut saya. Dan kali ini bukan anggota atau bukan organisasi Perjuangan Walisung Indonesia Laskar Sabilillah yang kemudian menanggapi dengan serius, bernada marah. Karena apa? Ya, Riziknya mengancam sekaligus ngancam Pak Prabowo, mau berusaha mengatur Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena apa? Karena Bapak Presiden Prabowo sebagai seorang pembina dari organisasi bernama Grip Jaya yang diketuai oleh Hercules. Kita tahu siapa Hercules. Beliau saat ini memimpin organisasi massa yang bernama Grip Jaya. Dan ini sedulur TV Al-Waha, kali ini Rizik Syihab harus berhadapan dengan Grip Jaya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu, kami insya Allah nanti tanggal 1 Oktober akan mengadakan acara event Tabligh Akbar Kesaktian Pancasila dan Apel Kebangsaan 10.000 Laskar Sabilillah, sedulur TV Al-Waha. Kami berharap Anda bisa berpartisipasi untuk mensukseskan acara Tabligh Akbar Kesaktian Pancasila dan Apel Kebangsaan 10.000 Laskar Sabilillah. Dengan cara silahkan Anda memesan kode bag ini seharga 35.000. Anda akan mendapatkan stiker undian berhadiah, stiker Tabligh Akbar berhadiah. Kemudian ada rokok PWLS yang berisi produk sponsor dari Wismilak, serta ada Teh Poci, produk sponsor dari Teh Poci, sedulur TV Al-Waha. Nah, sekarang kita dengarkan terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh si Rizik Syihab ini. Makanya kemarin saudara, saya termasuk yang marah besar. Ada apa preman punya organisasi terus ngancem-ngancem tokoh nasional? Saudara, Pak Amin Rais itu tokoh nasional. Saya dengan Pak Amin Rais belum tentu sependapat, saudara. Tapi ketokohan beliau sebagai tokoh nasional nggak pantas diancam-ancam preman. Kalau preman dikasih hati, ngancam tokoh nasional, mau digeruduk, mau diculik, mau dibunuh, pemerintah nggak boleh diam. Jadi kalau preman dibiarkan kurang ajar, saudara. Jangan. Saya dari dulu paling marah, saudara, kalau ada preman-preman coba untuk mengganggu rakyat, saudara. Dan itu preman yang lagi ngancem-ngancem tokoh nasional, saudara, itu dulu tinggalnya, saudara, kekuasaannya di wilayah kami di Tanah Abang. 20 tahun yang lalu kami usir dia dengan anak buahnya, keluar kalian dari Tanah Abang.
kurang ajar. Nekan supir-supir angkutan kota, nekan pedagang-pedagang, semua wajib setor bayar keamanan. Saudara, supir-supir angkutan digebuk kalau nggak bayar. Nah begitu supir-supir ngelapor, datang ke rumah saya kok. Saudara, di awal tahun 2000 datang rame-rame pedagang, datang, Habib, ini kita nggak bisa aman berdagang, kita nggak bisa aman nyari mata pencaharian. Bagaimana? Kenapa? Ini ada si Fulan nih, preman kurang ajar Habib, dia banyak anak buahnya, tiap hari ngegebukin orang, tiap hari ngambil harta pedagang. Nah saya tanya, sekarang kalian ridho gak? Enggak. Betul mau usir dia? Betul. Awas, kalau betul-betul kalian mengusir, saya kumpulkan jamaah, saya kumpulkan anak-anak muda, saya kumpulkan laskar. Saudara, malam itu kita serbu semua preman-preman tersebut, kita usir keluar dari Tanah Abang. Sekarang muncul lagi menjadi jagoan. Saudara, hati-hati. Makanya saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden, karena dulu Bapak Presiden menjadi pembina ormasnya. Saudara, saya sampaikan ke Bapak Presiden, Anda sekarang sudah jadi presiden, keluar, jangan jadi pembina organisasi preman. Saudara, karena kalau presiden tidak keluar, nanti organisasi preman makin kurang ajar, makin gak tahu diri, makin sok berkuasa. Ini ceramah saya begini, rekam, sebar, berikan, kirim ke preman. Saudara, jangan coba-coba kurang ajar. Saudara, itu dia seluruh TV Al-Waha. Meluntrahnya kemarahan Rizik Syihab tentang yang tadi disampaikan itu, tentang Haji Hercules yang saat ini memiliki organisasi massa bernama Grip Jaya. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab ini, tampaknya dia mulai menyulut api permusuhan baru dengan Grip Jaya, karena Grip Jaya ini anggotanya banyak di seluruh Indonesia itu ada, dan kemudian ada seorang yang berasal dari Timor Leste, Ustadz Niko namanya. Ustadz Niko ini merasa terpanggil untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh si Rizik Syihab. Namun Ustadz Niko ini masih menganggap Rizik itu sebagai ulama besar, dibesarkan ulama besar. Kalau saya tidak menganggap lagi ulama, si Rizik itu bukan ulama, orang dia provokator besar itu benar. Tapi kalau ulama nggak benar. Saya nggak sepakat kalau disebut sebagai ulama. Kalau ulama benar, OE lama yang sudah nggak terpakai. Tapi kalau ulama dalam arti seorang tokoh panutan agama, saya rasa dia tidak pantas untuk dijadikan sebagai ulama, tokoh panutan agama. Karena dia menyebut Haji Hercules itu preman, dia sendiri sebenarnya preman. Preman cuma pakainya berbeda, berjubah. Jadi preman berjubah. Nah, sedulur TV Al-Waha, atas apa yang disampaikan oleh si Rizik Syihab ini, warga Timor Leste yang sekarang menetap di Jakarta dan kemudian menjadi ketua Denjalu itu singkatan Detasmen Penjaga Ulama, yaitu Ustadz Niko, ini menanggapi apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab seperti ini, sedulur TV Al-Waha. Kita dengarkan sampai selesai. Ini dia. Saya ingin menanggapi video klip yang diluncurkan oleh saudaraku Rizik sebagai seorang ulama besar, selama ini dibangga-banggakan oleh masyarakat dan umat. Wah, ini dia. Saya potong dulu. Ini beliau masih mengatakan Rizik Syihab sebagai ulama. Kalau saya enggak, Ustadz Niko, pangapunten yang sebesar-besarnya, saya enggak lagi menganggap bahwa Rizik Syihab itu sebagai ulama besar. Enggak sepakat saya sekarang itu. Kalau dulu mungkin ketika saya masih Kibin, masih menganggap karena dia ya bermodalkan nasab keturunan, mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan saya adalah pencinta Rasul. Saya takdim, saya anggap dia ulama. Tapi sekarang setelah ketahuan bahwa ternyata Rizik Syihab itu silsilahnya aja kacau, tidak sebagai keturunan Nabi Muhammad, kacau sekacau-kacaunya, sedulur TV Al-Waha. Jadi kepada Ustadz Niko selaku ketua atau panglima Detasmen Penjaga Ulama Denjalu di pusat, itu saya rasa panjenengan bisa meralat diri anggapan terhadap Rizik Syihab. Bukan ulama dia. Kita lanjutkan. Sekitarnya dan juga sebagai ulama tersohot
di seluruh Nusantara Indonesia maupun di seluruh dunia. Saya dalam hal ini nama saya Ustadz Muhammad Niko, Panglima Denjalo Detasemen Jaga Ulama, dan juga sebagai guru spiritual Pagar Nusa untuk cabang istimewa Timor Leste dan Dewan Surya Nahdlatul Ulama. Mohon maaf, saya sambil ngerokok sedulur. Internasional Nahdlatul Ulama untuk Timor Leste. Setelah saya melihat daripada isi video klip yang dilunsurkan saudaraku Habib Rizik sebagai seorang ulama panutan yang menyampaikan isinya selalu mendiskriminasi saudaraku Haji Hercules. Masih diakui sebagai saudara. Lama panutan, ya panutan bagi kibin-kibinnya. Beliau adalah Panutan bagi satu kibin-kibinnya. keluarga dengan saya dan keluarga besar, dan masih ada hubungan darah sama-sama orang Timur. Tapi kita berada di Indonesia selama berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau itu adalah sebagai, dan kita ini sebagai, Ya, beliau adalah orang Timor, didikan orang Timor daripada Leste ya. tentara. Sama Kopassus seperti Angkatan Darat Hercules Utara juga di Dewan Tawas. orang Timor Leste yang kemudian tidak mau ada menjadi warga negara Timor Leste, lebih memilih sebagai Merelakan WNI. korban jiwa raganya, bumi pertiwi asal usul kita, karena cinta dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu saya menyampaikan sangat sedih terhadap Ya, Bapak karena Habib cinta Rizik Negara Kesatuan Republik yang Indonesia. menyatakan Jadi saudara ketika saya Timor Leste selama itu 20 berpisah tahun dari ada di Indonesia, Tanah Abang. beliau, Ustadz Niko dan Hercules lebih memilih menjadi warga negara Indonesia. Kemudian supir, pedagang kaki lima dan juga ojek dan masyarakat kecil di sana diteror, diintimidasi, kemudian diminta ini duit di sektor keamanan kayak saudara saya. Setelah saya mendengar itu, saya tidak puas sebagai saudaranya Haji Hercules. Saya turun ke lapangan cek kebenarannya. Selama 1 minggu saya berada di Tanah Abang. Saya tanyakan kepada tokoh agama, tokoh pemuda, dan kepada ibu bapak yang pedagang kaki lima. Ternyata tidak sesuai apa yang bapak sampaikan. Realita kondisi di lapangan tidak seperti apa yang bapak utarakan di dalam video klip ini. Jadi gini, Stul, kita skip dulu. Si Rizik Syihab ini menuduh bahwa preman-preman yang malakin para supir angkot itu adalah anak buahnya Hercules. Sehingga kemudian Rizik Syihab membawa pasukannya, membawa laskar FPI-nya untuk mengusir para preman itu. Ternyata pengakuan dari keterangan dari Ustadz Niko ini selaku Panglima Denjalu Detasemen Penjaga Ulama itu membantah apa yang dikatakan oleh si Rizik. Kita Masyarakat lanjutkan. di sana ketika beliau meninggalkan tempat itu pamit baik-baik, masyarakat di sana itu diantar lepaskan beliau dengan tangisan air mata. Dan beliau telah meninggalkan, saudaraku telah meninggalkan satu buah masjid di sana sebagai tanda kenangan untuk umat di sana beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah berapa hari yang lalu beliau melakukan santunan anak yatim piatu, dan saya ditelepon dan saya kawal beliau dengan beberapa ulama, semua hadir di sana. Dan utusan-utusan dari Dewan Dakwah Islam maupun dari majelis ulama dan tokoh-tokoh agama semua hadir dan menyampaikan terima kasih dalam hal sambutan kepada saudaraku Haji Hercules yang selama ini berjuang dan membantu secara manusia, baik yang ada di Jabodetabek maupun ada di seluruh Nusantara Indonesia. Jadi alhamdulillah apa yang Bapak sampaikan sebagai seorang tokoh ulama, ya, tapi tindakan-tindakan Bapak itu egoisme, mau menang sendiri dan sombong, takabur, merasa dirinya paling hebat itu, paling sakti di negeri ini. Jangan Bapak. Bapak sebagai seorang ulama bukan demikian Bapak. Bapak harus menyampaikan siraman rohani yang menunjukkan kepada umat tadi yang ada di sekitar Jabodetabek maupun di seluruh Nusantara. Nah, itu baru saya sangat menghargai. Dan Bapak Habib adalah orang hebat dan panutan untuk generasi bangsa ini. Bapak sebagai seorang ulama, keturunan Nabi Muhammad,
Dari mana nabinya itu? Nabi saya tidak tahu. Kami ini latar belakang background. Memang ada zaman 20 tahun yang silam. Sekarang Timor Leste merdeka sudah 49 tahun. Berpisah dengan Ibu Pertiwi 24 tahun. Tapi kami memang dididik. Pada saat itu bapak-bapak kami, jenderal, purnawirawan yang masih aktif, semua yang mendidik kami. Dari Kopassus, Angkatan Darat, Laut, Udang, Udara, Polri yang mendidik kami. Pada saat itu kami diminta bantuan sebagai TBO, tenaga bantuan operasi, untuk menjalankan visi misi daripada Panglima pada waktu itu Allah Ilbe Mordani. Dan kita sampai detik ini kita adalah tetap loyal dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendampingin Bapak Haji Prabowo, Bapak Jenderal Haji Prabowo Subianto itu, dan para jenderal-jenderal yang masih aktif maupun yang sudah pernah adalah sebagai idola kami. Jadi di sini kalau sebagai ulama Bapak, tolong jaga mulut, tolong jaga hati. Apa yang disampaikan oleh Bapak kami, kakak kami, abang kami, Jenderal Dudung Abdul Rahman, tolong dikecamkan baik-baik. Bagaimanapun Presiden adalah lambang kesatuan negara Republik Indonesia, dan juga jenderal-jenderal baik yang aktif maupun purnawirawan adalah mereka dan beliau-beliau banyak atau sedikit sudah berjasa kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Tolong salam saya untuk Bapak. Jadi kalau memang saudara saya Azil Kulese melakukan suatu kesalahan, Pak, Bapak sebagai ulama panggil, Pak, bukan dengan kumpulkan jamaah kemudian usir apa segala macam terus masuk lagi ke Bapak Amir Rais. Ya, jangan digoreng, Pak. Apa yang saudara saya lakukan pendekatan dengan Pak Amir Rais, Badin Samsudin dan tokoh-tokoh nasional yang ada di Nahdlatul Ulama maupun yang ada di Muhammadiyah, kami ada komunikasi kedekatan baik, karena beliau-beliau itulah dari NU dan Muhammadiyah itu yang membackup tentara pada zaman tahun 1975, kemudian selanjutnya NU dan Nahdlatul Ulama yang membackup dan membawa Islam masuk ke bumi Timor Leste, dan di tengah-tengah mayoritas saudara-saudara kami Katolik, tapi kami tetap berjuang untuk membela Islam di bumi Lorosa Timor Leste sampai detik ini. Jadi jangan sembarang ngomong Bapak sebagai ulama, sebagai tokoh panutan, bicaranya keluar permanisme. Yang permanisme itu bukan saudara saya, tapi permanisme barangkali Bapak. Jangan sembarang ngomong, Rizik. Tidak bisa mengendalikan tutur kata dan mulut, dan tidak bisa menjadi panutan. Keluarnya presiden dicaci maki, jenderal dicaci maki. Beneran, bukan barangkali itu, barangkali. Dicaci maki. Itulah yang namanya pemimpin. Pemimpin yang betul Nabi Muhammad SAW, bukan seperti itu. Saya kasih tahu saudaraku, ya, kita sama-sama jadi pemimpin juga. Walaupun bagaimana minoritas, saya ada di Timor Leste sampai detik ini. Saya adalah bagian urusan luar negeri Dewan Dakwah Islam Timor Leste, bagian urusan luar negeri, dan saya adalah sebagai Dewan Surya Nahdlatul Ulama PCI, pengurus Sabang Internasional Nahdlatul Ulama di Timor Leste. Jadi tolong Bapak, ya, dan di sini saya sebagai Panglima Denjalu Detasemen Jaga Ulama untuk mengawal ulama-ulama yang punya kredibilitas, yang punya etika, punya moral dan punya akhlak untuk edukasi kepada umat. Itu ya kewajiban daripada Denjalu untuk mengawal dan menjaga. Dan sekarang saudaraku Haji Kulese sudah berada di atas, Allah sudah angkat derajatnya, ya, sebagai penasehat daripada sesepuh Muara Angke Jayakarta II. Yang kedua diangkat menjadi Dewan Kehormatan Buruh se-Indonesia. Yang ketiga adalah sebagai bapak-bapak daripada anak duafa yatim piatu ada di Jabodetabek maupun di seluruh Indonesia Nusantara, dan pantas saya kawal. Dan Jalu punya visi misi untuk mengawal ulama-ulama yang benar-benar ulama sejati dan ulama yang betul-betul memberikan edukasi kepada umat dan memberikan contoh dan suri tauladan yang baik dan loyal kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dan Jalu punya kewajiban untuk mengawal dan sampai tamat dunia daripada manusia itu sendiri. Jadi tolong Bapak, ke depan Bapak, tolong dijaga baik-baik mulutnya, hatinya, dan segera bertaubat, Pak. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak tidak lama lagi akan dijemput oleh malaikat maut
supaya mewariskan sesuatu yang terbaik kepada generasi bangsa ini dan keturunan anak cucu yang akan datang. Ya, dan Bapak harus tahu diri. Satu, udah lama lagi. Bapak sebagai imigran dan masuk di sini sebagai tamu, ya, bukan sebagai asli pribumi di sini. Ya, jadi tolong kata-kata dan etika, moral, akhlak diperbaiki dan memberikan contoh suri tauladan kepada putra putri bangsa ini supaya aman, damai, tentram, dan kita harus bisa mengedukasi dan memberikan contoh dan suri tauladan yang baik. Saudaraku yang mulia, saya Ustadz Muhammad Ningrat, Panglima Denjalu Detasemen Jaga Ulama se-Indonesia, baik yang ada di Muhammadiyah maupun yang ada di NU, adalah Islam itu satu, bukan Islam 2-3 di sini di perkotak-kotak kemudian mengganggu dan mengadu domba umat dan mengganggu stabilitas keamanan. Maka Denjalu punya kewajiban sebagai Detasemen Jaga Ulama punya kewajiban, ya, untuk memberikan masukan-masukan yang positif. Tapi kalau tidak mau diterima, maka konsekuensi risiko harus diterima berikutnya. Ya, ngomong apa yang saya sampaikan itu menjadi suatu masukan buat Bapak sebagai seorang habib, ya, sebagai seorang ulama. Mulut dijaga, hatinya dijaga, dan kasih edukasi dan kasih doktrin-doktrin yang baik kepada anak cucu negara kesatuan Republik Indonesia, baik yang ada di Jabodetabek, baik yang ada di wilayah Tanah Abang, tanah milik Bapak. Ada, astagfirullahaladzim, Tanah Abang bukan milik Bapak, Pak. Bapak itu harus tahu diri, Pak. Bapak itu imigran, Pak, masuk di sini, Pak. Tanah Abang itu ada pemiliknya, tuan tanah ada di situ, Pak. Saya sudah komunikasi semua, Pak, baik dunia nyata maupun dunia gaib, ada tuan tanah, Pak. Bapak pendatang, Pak, jangan yang aneh-aneh, Pak. Ya? Ini pasukan jihad fisabilillah wilayah timur matahari terbit sekarang bersatu dengan wilayah barat matahari terbenam se-Jabodetabek, tidak pernah takut dan tidak pernah mundur. Siapa yang mengganggu stabilitas keamanan, maju dan maju untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan untuk mengawal umroh yang dipimpin oleh Bapak Haji Jenderal Prabowo Subianto dengan para jenderal-jenderal yang aktif maupun yang purnawirawan, baik yang di polisi maupun yang tentara, yang jiwa-jiwa nasionalis dan jiwa-jiwa patriotisme yang betul-betul diserahkan kepada negara dan kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah harga mati, jangan diobo-obo siapapun orangnya. Dan jalur Detasemen Jaga Ulama mengawal sampai titik darah penghabisan, mati pun siap, tidak pernah takut. Dan jalur dengan jaya garda terdepan dengan jawara-jawara yang lain berkolaborasi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sedulur TV Al-Wahham, apa yang disampaikan oleh Panglima Detasemen Penjaga Ulama atau Denjalu Ustadz Niko ini merupakan sebuah ancaman bagi Rizik Syihab. Ancaman di mana Rizik Syihab kali ini tidak berhadapan dengan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, tetapi dia akan berhadapan dengan Denjalu Detasemen Penjaga Ulama yang ketuanya Ustadz Niko juga akan berhadapan dengan Grip Jaya karena dia telah menyinggung-nyinggung yang namanya Haji Hercules. Di mana Haji Hercules, ya dulu saya sempat ke rumah dia ya dalam rangka ya membantu pengobatan istrinya waktu itu. Sudah lama sekali, sudah sangat lama sekali, tahun berapa itu, 2009 atau 2008 atau kurang lebihnya. Ya boleh dikatakan masyarakat mengenalnya Hercules itu sebagai seorang pimpinan preman. Tapi apa salahnya ketika seorang preman kemudian bertobat menjadi baik, menjadi orang yang mendedikasikan dirinya di jalan sabilillah? Apa salah? Kalau salah, mestinya Rizik Syihab, NTJ, itu nyalahin Umar bin Khattab. Kan Umar bin Khattab kan preman. Ya, preman itu di zaman Nabi Muhammad. Umar bin Khattab itu preman loh. Anda juga harus nyalain Kanjeng Sunan Kalijogo, karena sebelum jadi Sunan Kalijogo, penyebar agama Islam, Sunan Kalijogo juga Raden Syahid yang bernama Raden Syahid itu pernah jadi preman, jadi rampok. Terus ketika Sunan Kalijaga telah menjadi seorang mubaligh, menyebarkan agama Islam, apa kemudian kamu nanti ngungkit-ungkit masa lalu Raden Syahid yang pernah menjadi rampok? Apa pantas kamu mengutak-utik membuka masa lalu Sayyidina Umar bin Khattab yang pernah menjadi preman, membunuh anaknya hidup-hidup? Mikir, Jack. Ya, ini
saya minta kepada kau Rizik, cobalah gunakan sekali-kali saja, sekali lagi ya, sekali-kali Jack, kamu Rizik Syihab, gunakan otakmu, sekali-kali gunakan otak dan pikiranmu, biar kayak manusia. Ya, saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.